Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjaya di Boruto Jogan. Kali ini kita akan membahas tentang Boruto volume yang kelima ya, manga Boruto to Blue Vortex volume yang kelima. Sebenarnya hari ini belum ada guys ya, belum keluar volumenya karena itu akan dijadwalkan besok tanggal 4 Juli ya 2025. Jadi hari ini aku cuma akan mengira-ngira lah ya, kira-kira apa sih isinya. Lalu aku juga mendapatkan sebuah petunjuk kayaknya guys ya dari volume kelima ini untuk apa yang akan terjadi pada chapter 24 nanti guys ya. Pertama-tama kita akan bahas dulu dari info apa aja yang bisa kita dapatkan untuk volume manga Boruto yang kelima. Sebenarnya di sini aku sudah kasih tahu kalian guys ya di video sebelumnya bahwa kemungkinan besar kita bisa aja mendapatkan informasi database mengenai para Shinju ya, kelima Shinju ini, karena berhubung covernya adalah para Shinju. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan kalau infonya adalah tentang yang lain ya. Kita juga ya nggak tahu sih, bisa berharap besar atau tidak ya tentang informasi para Shinju. Kalaupun tidak ada data sama sekali ya sudah lah ya. Emang jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau ada volume manga Boruto yang terbaru tentang database gitu ya, karena belum tentu akan diisi dengan database. Tapi harusnya ya, kalau menurutku ini udah mau mencapai akhir dari klimaks cerita Boruto, ini akan ada banyak database yang dikeluarkan oleh Masashi Kishimoto dan Mikio Kimoto. Jadi nanti mari kita lihat ya tanggal 4 Juli besok guys ya. Kalau yang sekarang sih belum ada apa-apa. Lalu selanjutnya kita akan membicarakan tentang petunjuk yang aku bilang tadi ya. Ada sebuah petunjuk yang kemungkinan besar mengarah di chapter 24 nanti ya. Kalau kalian lihat di sini, aku akan kasih lihat di pojok sebelah sini guys ya. Ini adalah covernya, cover volume ya. Ada cover volume depan, lalu ada yang cover volume belakangnya. Cover volume depannya itu terlihat ada banyak Shinju ya, dengan berbagai macam gerakan guys ya. Yang satu Hidari kayak mengarah ke belakang, ke samping gitu ya. Seperti banyak orang yang mengatakan bahwa Hidari itu seperti orang yang tidak peduli gitu ya. Dia punya prioritasnya sendiri gitu. Dia punya sesuatu yang lain daripada yang lain. Kalau yang Shinju yang lain kan menatap terus ke arah buku-bukunya Hidari ya. Mereka seperti ingin mengikuti apa yang tertulis pada buku tersebut. Sementara Hidari ya, kelihatannya dia justru mencari jati dirinya sendiri atau mencari jalannya sendiri. Kalau menurutku segitu ya. Hidari mencari jalannya sendiri, sementara empat yang lainnya ini mengikuti instruktur dari buku itu. Mungkin ini adalah petunjuk bahwa Hidari memang akan menjadi pengkhianat ya. Hidari mungkin akan jadi pengkhianat di antara para Shinju ini. Dan aku pun 100% yakin guys ya, 100% yakin Hidari nanti pasti akan berbalik arah. Ya selama ini ya historinya para Uchiha itu selalu menjadi pengkhianat ya, biasanya gitu guys. Jadi mari kita lihat nanti kebenarannya. Kemudian di sini posisi gambarnya itu juga membuatku menjadi merasa kayaknya ini petunjuk deh buat chapter berikutnya. Kalau kalian perhatikan baik-baik ya, di sini kayak berpasangan gitu ya. Jura tuh di tengah-tengah, sementara kiri kanannya si Ryu bersama dengan Mamushi, lalu Hidari bersama dengan Matsuri. Maksudnya apa ini ya? Kalau menurutku ya, maksudnya adalah nanti yang akan menyelamatkan Ryu itu nantinya adalah Mamushi. Jadi kemungkinan besar Mamushi itu akan datang ke tempatnya Shinki ya. Jadi dia akan mencoba menghalangi Araya untuk memberikan Togedama itu di depan Shinki. Jadi kemungkinan besar Ryu akan berhasil dihidupkan kembali oleh Mamushi. Kemudian kita akan melihat kembali Hidari ya akan datang untuk menolong Matsuri. Jadi Togedamanya akan direbut oleh Hidari. Makanya kenapa kalau kita perhatikan baik-baik, Sarada itu terlihat sempat berhadapan dengan Hidari. Kemudian Inojin kelihatannya menghadapi suatu masalah ya, ketika dia ingin membantu Araya memberikan Togedama itu di depan Shinki. Jadi aku rasa mungkin itu adalah pergerakan daripada si Mamushi. Mungkin ya, tapi ya entahlah, kita akan melihat nanti. Soalnya ada juga indikasi lain tentang kalau Mamushi itu mungkin aja ke tempatnya Eida, karena kita lihat sebelumnya ada gambar kepalanya si Daemon guys ya. Tapi ya kita nggak ada yang tahu apakah itu benar di ruangannya Daemon atau itu malah justru di ruangan tempatnya Shinki berada ya. Aku pikir petunjuk daripada cover ini itu harusnya seperti itu. Bisa jadi ya, ini masih ya sekitaran aku percaya 70% lah ya. 70%, 30% aku tidak percaya, tapi 70% aku yakin kayaknya Mamushi itu akan menyelamatkan Ryu, lalu Hidari akan menyelamatkan Matsuri.
Jadi Matsuri mungkin punya kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengan timnya Inoshikacho. Lalu Ryu mungkin punya kesempatan sekali lagi untuk bertarung secara fair ya melawan Mitsuki. Karena kan yang sebelumnya si Ryu ini gak dapat bagian yang benar-benar bertarung dengan Mitsuki ya. Dia cuma bertarung lawan Sarada, dan jelas Sarada udah jauh lebih unggul lah daripada mereka semua guys ya. Tapi aku pengen lihat gitu bagaimana Mitsuki ini benar-benar mendapatkan pertarungan yang luar biasa gitu dengan si Ryu ya, yang benar-benar bisa memastikan bahwa dia emang jauh lebih kuat. Nanti kita akan melihat itu sekali lagi mungkin. Terus nanti finalnya baru kita lihat Mamushi lawan Daemon, Hidari lawan Sarada. Itu baru yang sesungguhnya guys. Makanya aku juga sempat kebingungan ya, kok ini tidak dipasangkan dengan sesuai dengan karakternya. Hidari harusnya berpasangan dengan Sarada gitu ya pertarungannya, lalu Ryu harusnya bertarung dengan Mitsuki gitu ya, one by one. Matsuri harusnya bertarung dengan tim Inoshikacho. Aku sih yakinnya begitu ya. Kemudian Mamushi harusnya bertarung dengan Daemon. Nanti kita lihat apakah seperti itu memang alur ceritanya nanti di bagian akhir. Tapi aku yakin banget alurnya memang akan seperti itu nanti ujung-ujungnya. Terus kita akan coba lihat ya apa yang sudah diposting oleh Ray di komunitasnya dia guys ya. Dia udah nambah beberapa komentar. Aku coba pengen baca dulu lah ya. Yang terbaru itu dari sini nih guys ya, volume 5. Yang nongol-nongol ini soalnya dia yakin banget gitu ya bahwa tanggal 1 atau 2 kita bisa mendapatkan bocoran dari volume manga Boruto yang kelima. Tapi sayangnya belum ada bocoran apa-apa. Yang aku lihat ada yang ngebocorin sih, tapi kayaknya itu bukan sebuah bocoran deh guys. Ntar ya aku cek ya. Salad Senbot Volume 5 intro page translation, just recapping the event up until now. I was going to make a note, but sense of self I is usually refer to as ego. Saya ingin mencatat, tapi rasa diri biasanya disebut sebagai ego oleh pejabat. Itu hanya berarti titik ketika Anda memperoleh kesadaran diri. The Great Ninja War have long since passed. Konoha Village is an era of peace until the Otsutsuki clan invade and the seven Hokage Naruto-san get a mysterious symbol called karma. Perang ninja sudah lama selesai lah ya di masa lalu. Desa Konoha sudah berada dalam keadaan yang damai gitu ya, sampai akhirnya klan Otsutsuki datang menginvasi dan putra Hokage Hokage Naruto yaitu Boruto mendapatkan sebuah simbol misterius yang disebut dengan karma yang terukir di telapak tangannya. Kemudian Boruto encounter Kawaki who bear the same karma. Kemudian Boruto ya berjumpa dengan Kawaki yang mempunyai simbol karma yang sama. They are raised together like sibling ya. Mereka tumbuh bersama seperti seorang saudara yang dibesarkan oleh Naruto ya. But after fighting Code who inherited the Otsutsuki will, tapi setelah bertarung melawan Code yang mewariskan tekad Otsutsuki guys ya, Kawaki seal Naruto. Kawaki akhirnya mengurung Naruto and attempt to take Boruto life, dan mencoba untuk mengambil hidup Boruto. Furthermore, due to the Eida power omnipotent, Boruto and Kawaki life are split. Kemudian karena kekuatan dari Eida ya, kekuatan kemahakuasaan Boruto dan posisi hidupnya Boruto dan Kawaki itu akhirnya ditukar. The other perceive Kawaki to be Naruto's sons, while Boruto is seen an outsider. Jadi Kawaki itu dianggap sebagai anaknya Naruto, sementara Boruto dianggap sebagai orang luar. He flees the village with Sasuke. Dia kabur ya dari desa Konoha bersama dengan Sasuke after being branded as a traitor, setelah dicap sebagai pengkhianat desa. 3 years later, 3 tahun kemudian, Jura and the Shinju who have awakened their sense of self arrive in the village. 3 tahun berlalu, Jura dan para manusia pohon dewa itu akhirnya bangkit ya, dan memiliki kesadaran mereka sendiri gitu. Kemudian mereka pun sampai di desa Konoha. Boruto is injured and take a prisoner around the same time. Boruto terluka, kemudian dia juga
ditangkap ya, ditahan oleh desa Konoha. Around the same time in the village, di waktu yang sama di desa Sunagakure, Gaara is defeated by Matsuri. Gaara berhasil kalahkan oleh Matsuri. Sarada, Mitsuki dan Konohamaru pergi ya untuk membantu, tapi yaitu kurang lebih ini sih sinopsis doang guys ya, sinopsis untuk chapter yang dirangkum di volume yang kelima ini sih. Tidak ada yang lebih sih guys.